Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melanie dalam rubrik Legal Journal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep wasiat. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semasa hidup seseorang, atau dalam hal ini seorang pewaris yang meninggal dunia gitu ya, semasa hidupnya dia bisa menuliskan apa yang dikehendakinya atau apa yang diinginkannya setelah ia meninggal, dan yang dia inginkan atau yang dikehendakinya ini harus dibuat atau dituangkan di dalam suatu surat wasiat atau testamen. Nah, surat wasiat ini merupakan kehendak terakhir dari si pewaris gitu ya. Jadi pewaris sebagai pemilik harta itu memiliki hak mutlak untuk menata apapun yang diinginkannya terhadap hartanya semasa ia hidup. Jadi pada saat ia hidup, ia punya hak mutlak untuk menata hartanya ini yang akan dia tinggalkan ini akan dikelola seperti apa oleh para ahli warisnya gitu ya. Nah, di dalam pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu menyebutkan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang sejauh mana mengenal hal itu atau mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Artinya bahwa ketika pewaris ini meninggal dunia dan dia belum menuliskannya dalam satu surat wasiat, maka ketika ada yang meninggal dunia, para ahli waris ini menjadi pemilik sah dari harta pewaris berdasarkan undang-undang gitu ya, selama memang tidak ada ahli waris lain yang diatur oleh si pewaris berdasarkan surat wasiat. Nah, berbeda kalau memang ada dalam ketentuan pasal 875 gitu ya. Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu mendefinisikan surat wasiat atau testamen sebagai suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. Jadi Kitab 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini menjelaskan bahwa surat wasiat itu merupakan suatu akta. Ya, jadi di sini kita sudah lihat ada unsur pertama yaitu berbentuk akta gitu ya. Suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya itu dapat dicabut kembali. Artinya bahwa yang bisa merubah surat wasiat itu bisa diubah kapan saja dan harus dilakukan oleh si pewaris gitu ya. Jadi ketika dia buat surat wasiat pertama, terus kemudian seiring berjalannya waktu dia melihat bahwa ternyata yang cocok untuk menjadi ahli waris untuk sebagian hartanya itu bukan si X tapi si Y gitu. Nah, dia bisa untuk merubah susunan akta itu atau susunan surat wasiat itu untuk dialihkan kepada si B, bukan lagi kepada si A. Nah, itu terserah dari si pewaris atau si orang yang meninggal ini gitu, yang ingin untuk meninggalkan harta warisnya ini kepada seseorang. Itu terserah dari dia dan terserah dari penilaiannya gitu ya, apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin tinggalkan dan kepada siapa dia ingin tinggalkan. Nah, sebenarnya ada beberapa macam surat-surat wasiat. Yang pertama yang diatur oleh undang-undang yaitu surat wasiat holografis. Surat wasiat holografis ini ditulis tangan dan ditandatangani oleh si pewaris sendiri, kemudian dia serahkan kepada notaris. Ini diatur di dalam pasal 932 sampai pasal 937 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, perbuatan atau di dalam pembuatan surat wasiat holografis itu dibutuhkan 2 orang saksi. Prosesnya pada saat pewaris ini menitipkan surat wasiat gitu ya, notaris ini langsung membuat akta penitipan yang ditandatangani oleh notaris, ditandatangani juga oleh pewaris dan juga oleh 2 orang saksi. Dan akta itu harus ditulis di bagian bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka atau di kertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel. Jadi di dalam surat wasiat itu harus dibuat dengan secara nyata gitu ya. Contohnya kalau memang itu holografis yang dibuat tulis tangan sendiri dan diserahkan kepada notaris, maka itu tidak lagi menjadi tertutup atau rahasia gitu, tetapi itu sudah diserahkan secara terbuka surat tersebut kepada si notaris untuk kemudian notaris ini membuat akta penitipan. Bentuk yang kedua yaitu surat wasiat umum. Surat wasiat umum atau dengan surat wasiat dengan akta umum itu harus dibuat di hadapan notaris secara langsung. Ini diatur di dalam pasal 938 sampai pasal 939 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
pada pembuatan surat wasiat dengan akta umum itu dibutuhkan 2 orang saksi, dan proses pembuatan wasiat dengan akta umum ini dilakukan di hadapan notaris yang kemudian ditandatangani oleh pewaris, notaris, dan juga 2 orang saksi tersebut. Jadi perbedaan antara holografis dan akta umum, kalau holografis itu ditulis sendiri oleh si pewaris, kemudian diserahkan kepada notaris. Kalau memang akta umum itu langsung dibuat di hadapan notaris. Dan keduanya ini, kedua bentuk surat wasiat ini harus ada 2 orang saksi. Yang berikutnya adalah surat wasiat rahasia atau tertutup. Nah, surat wasiat rahasia atau tertutup ini pada saat penyerahannya, pewaris harus menandatangani penetapannya, baik jika dia sendiri yang menuliskan maupun jika ia menyuruh orang lain yang menulisnya. Nah, kertas yang membuat atau yang memuat penetapannya atau kertas yang dipakai untuk sampul bila digunakan sampul harus tertutup dan disegel gitu ya. Ini diatur di dalam pasal 940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, pada saat pembuatan surat wasiat dengan keadaan tertutup, itu dibutuhkan 4 orang saksi. Prosesnya yaitu pada saat penyerahan kepada notaris, pewaris harus menyampaikannya dalam keadaan tertutup dan disegel kepada notaris di hadapan 4 orang saksi. Atau dia harus menerangkan bahwa di dalam kertas yang tertutup itu atau yang disegel itu tercantum wasiat gitu ya, dan bahwa wasiat itu ditulis dan ditandatangani sendiri atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani oleh si pewaris itu sendiri gitu ya. Jadi itu diserahkan kepada notaris secara tertutup. Jadi notaris pun ini tidak mengetahui isi dari wasiat tersebut. Nanti pada saat si pewaris ini meninggal dunia, baru si notaris ini kemudian mengumpulkan para ahli waris dan membacakan isi dari wasiat tertutup tersebut. Jadi itu disegel dan tertutup gitu ya pada saat menyampaikannya kepada notaris. Nanti notaris yang akan memberikan akta penetapan gitu ya, bahwa memang dia telah menerima dalam bentuk tertutup atau secara rahasia dari si pewaris. Nah, selain 3 bentuk tadi, holografis, akta umum, dan juga akta wasiat rahasia, itu juga dikenal dengan adanya hibah wasiat. Hibah wasiat itu diatur di dalam pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam pasal 957 itu diatur bahwa suatu penetapan khusus di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu atau semua barang-barang dan macam tertentu, misalnya semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap atau hak pakai atau atas sebagian atau semua barangnya gitu ya. Nah, dari seluruh penjelasan mengenai wasiat, ada satu istilah yang kita harus dan kita wajib untuk perhatikan sebelum wasiat itu dibuat atau sebelum wasiat itu kemudian diberitahukan kepada para ahli waris gitu ya. Ada istilah yang namanya legitime porsi. Nah, apa itu legitime porsi? Legitime porsi itu adalah bagian mutlak dari warisan atau dari seluruh warisan gitu ya, yang harus dibagi di antara para ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas, dan mengenai bagian mana ahli waris mencegah memutuskan sesuatu yang baik berupa hibah atau dalam bentuk hibah wasiat. Pasal yang mengatur tentang legitime porsi itu di dalam pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu mengatur bahwa bagian mutlak atau legitime porsi bagian harta peninggalan yang wajib diberikan kepada ahli waris menurut garis lurus menurut undang-undang. Atas sebagian itu, almarhum tidak boleh menetapkan sesuatu baik sebagai pemberian antara yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Artinya begini, legitime porsi ini adalah bagian mutlak para ahli waris yang memang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, ahli waris mana yang kemudian dimaksudkan di dalam legitime porsi? Ahli waris di dalam garis lurus ke atas gitu ya, dan ke bawah. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita membuat surat wasiat, kita harus memperhatikan istilah dari legitime porsi. Artinya bahwa hak mutlak dari ahli waris itu tidak boleh dilanggar atau diambil dan kemudian diberikan kepada orang lain, baik itu secara wasiat ataupun hibah wasiat. Nah, menurut beberapa jurnal hukum, istilah dari pasal 913 atau unsur gitu ya, makna dari pasal 913 ini ada 2 gitu. Yang pertama, bagian dari legitime porsi itu adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dipisahkan dengan pemberian sewaktu hidup atau pemberian dengan testamen disebut dengan bagian mutlak. Artinya bahwa suatu warisan itu ketika kita memberikan hibah kepada orang lain pada saat masih hidup,
itu bisa dituntut oleh para ahli waris yang adalah legitima porsi ini untuk kemudian dibagikan kepada para ahli waris secara menyeluruh. Jadi seluruh hibah-hibah yang diberikan pada saat masih hidup itu ditarik kembali, diambil kembali, dan kemudian dijadikan warisan gitu ya, yang dibagi kepada para ahli waris. Nah, yang kedua, bagian mutlak harus dibagikan kepada ahli waris dalam garis lurus ke atas ataupun ke bawah. Oleh karena itu, legitima porsi hanya diserahkan kepada ahli waris garis lurus ke atas dan ke bawah. Maka dari itu, istri atau suami, saudara-saudara, dalam hal ini paman atau bibi, tidak mempunyai hak atas legitima porsi. Jadi yang berkuasa atas legitima porsi adalah mereka garis lurus ke bawah, mereka dalam garis lurus ke atas, serta anak zina yang dinyatakan sah. Jelas di sini adalah anak-anak yang menjadi ahli waris yang sah atau yang mendapatkan bagian yang mutlak. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berhubungan dengan bagian mutlak atau legitima porsi. Yang pertama, orang yang tidak termasuk legitimaris itu bisa dikesampingkan dengan wasiat. Yang kedua, bagian mutlak wajib selalu dituntut. Jika tidak dituntut, maka tidak terdapat legitima porsi. Artinya bahwa ketika memang itu diberikan kepada orang lain yang bukan anaknya, dan anak-anak yang sebagai bagian dari legitimaris ini tidak menuntut, maka ya legitima porsi itu dianggap tidak ada gitu ya, itu dikesampingkan. Yang ketiga, apabila ada 3 legitimaris namun yang menuntut hanya 2, maka yang mendapatkan haknya hanya 2 orang itu saja. Yang satunya lagi tidak mendapatkannya karena tidak menuntut. Jadi ini jelas ya, ahli waris itu harus menuntut, dan yang menuntut itulah yang kemudian mendapatkan haknya. Kalau tidak menuntut, ya dia tidak akan mendapatkan haknya karena dianggap dengan sukarela membagi atau memberikan kepada orang lain juga. Yang keempat, seorang legitimaris itu mempunyai hak untuk melepaskan atau menuntut bagian mutlak tanpa serta dengan ahli waris legitimaris lainnya. Jadi kalau seandainya ada 2 ahli waris dan yang satunya ini merasa bahwa ya sudahlah gitu, ini bukan lagi bagian saya, ya sudah, tidak masalah. Tetapi yang satunya ini kemudian ingin untuk menuntut dan dia takut gitu ya. Dia harus tahu bahwa pada saat itu dia tidak harus khawatir karena dia hanya menuntut bagiannya. Jadi dia juga tidak bisa merebut dari bagian yang kakaknya ini atau adiknya ini gitu ya. Tetapi dia hanya bisa menuntut haknya dia sendiri. Nah, itu dia bisa melakukannya secara mandiri atau sendiri. Dia tidak perlu mendapatkan teman atau ahli waris lain yang harus menerima dukungannya dia ini untuk sama-sama pergi dan mengajukan tuntutan. Nah, itu beberapa hal yang harus kita ketahui terkait dengan legitima porsi gitu ya. Jadi ketika kita membuat wasiat atau apapun bentuk wasiat yang kita buat, kita harus memperhatikan adanya legitima porsi yang harus diperhatikan. Tapi pertanyaannya kan adalah bagaimana kalau ternyata yang membuat surat wasiat ini adalah belum menikah. Ketika dia belum menikah, dia belum ada anak gitu ya, artinya bahwa tidak ada garis lurus ke bawah dan juga ke atas, maka dia tidak perlu untuk melakukan atau takut dengan legitima porsi. Artinya bahwa mereka semua menjadi ahli waris berdasarkan undang-undang saja. Sehingga si pewaris ini dengan bebas bisa membuat isi surat wasiat, dia ingin memberikannya kepada siapa, dan dia ingin menggunakan hartanya ini untuk apa. Dia bisa menuangkan itu berdasarkan surat wasiat yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Bisa bentuk holografis, bisa bentuk akta umum, dan juga bisa berbentuk bersifat rahasia atau bersifat tertutup. Tetapi harus ingat bahwa semua surat wasiat ini, bentuk surat wasiat ini harus melibatkan notaris. Karena ada akta yang akan dibuat oleh si notaris dan dia akan mendaftarkannya itu ke bagian DPW gitu ya. Jadi mereka akan membuat dan mendaftarkan itu secara sah dan secara legal. Kenapa? Karena nanti pada saat si pewaris ini kemudian meninggal dunia, biasanya itu sebelum membuat surat keterangan hak waris, mereka itu akan mengecek dulu ke DPW gitu ya. Nah, nanti di sana itu akan ditulis akan terlihat ada surat wasiat yang didaftarkan. Dan surat wasiat yang didaftarkan ini kemudian yang akan menjadi surat yang akan dibacakan gitu ya oleh si notaris ini kepada si para ahli waris. Tetapi apabila memang tidak ada, maka surat keterangan hak waris ini bisa dibuat berdasarkan atau sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari penjelasan saya tentang konsep wasiat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.